Nah, setelah kita jalankan codingannya, itu output pertama adalah ini. Hello, my name is John. My age is 36 dan my gender is male. Jadi output pertama ini menunjukkan data awal dari objek P1. Pada program, objek P1 dibuat menggunakan konstruktor P1 person. John 36 male. Kemudian metode getAttrib dipanggil untuk menampilkan seluruh objek ke layar. Lalu yang kemudian bagian ini menunjukkan bahwa data objek P1 berhasil diperbarui menggunakan metode setAttrib. Pada program dilakukan perubahan data sehingga dia berubah menjadi Hello, my name is Harry, my age is 25, my gender is male. Kemudian objek yang kedua ini berasal dari output yang kedua ini berasal dari objek P2 yang dibuat tanpa parameter. Jadi tadi itu cuman P2 person. Nah, karena tidak diberikan nilai awal, maka seluruh atribut secara otomatis bernilai non. Nah, kemudian objek P2 diberikan data baru menggunakan metode setter, yaitu P2 setAttrib. Yang mana isinya itu adalah Sally 23 dan female, sehingga outputnya itu berupa Hello, my name is Sally, my age is 23, my gender is female. Nah, kemudian selanjutnya operator overloading. Jadi, setelah kita paham definisi kelas secara teoritis, kita akan melihat lagi, mencoba untuk implementasi praktisnya, di mana ini adalah kode untuk mendemonstrasikan bagaimana sebuah kelas mengintegrasikan data dan perilaku ke dalam satu unit modular. Kita akan coba dulu untuk menyalin codingannya. Print 2 tambah 3 kemudian print 2,3 ditambah 4,5 A sama dengan 2,3 lalu B sama dengan 7,8 lalu 10,11. Nah, lalu C sama dengan A tambah B. Print C, lalu print Tom plus Harry.
Nah, pada program ini tuh kan menunjukkan konsep operator overloading dalam pemrograman Python. Jadi sebelum itu di sini sudah ada kodenya, tapi tadi kita sudah ketikkan kodenya, tapi kita mau ketahui dulu tentang operator overloading itu sendiri, yang merupakan kemampuan sebuah operator untuk memiliki fungsi berbeda tergantung pada tipe data yang digunakan. Nah, dengan kata lain, satu operator yang sama dapat menghasilkan perilaku yang berbeda ketika digunakan pada angka, list, string, maupun objek tertentu. Nah, di sini kita lihat codingannya. Yang pertama itu print 2 tambah 3, yang mana ini ada operator plus digunakan pada tipe data integer yang berfungsi untuk penjumlahan matematika. Kita coba running terlebih dahulu untuk Nah, ini adalah outputnya. Yang pertama kan print 2 menghasilkan output 5, 2 tambah 3 menghasilkan output 5. Jadi, tipe data numerik dengan operator plus digunakan untuk melakukan operator aritmatika. Lalu yang kedua ini ada ini. Di baris kedua, ini adalah operator plus digunakan pada tipe data list. Jadi dia itu berbeda dengan integer. Jadi operator plus ini pada list tidak melakukan penjumlahan elemen, melainkan melakukan penggabungan list atau concatenation. Jadi 2, 3, 5 ini akan tergabung menjadi satu kesatuan angka, jadi 2,3,4,5. Nah, lalu untuk baris yang ketiga, ini adalah operator plus pada nested list. Jadi, ini digunakan untuk menggabungkan kedua nested list tersebut. Jadi, A tambah B ini akan menghasilkan 2,3, 4,5, 7,9, dan 10,7. Jadi tetap bekerja, plus ini tetap bekerja sebagai penggabungan data meskipun list memiliki struktur multidimensi. Lalu operator plus pada string itu untuk melakukan concatenation atau penggabungan teks. Jadi misalnya ini Tom plus Harry, jadi kehadiran itu hasilnya nanti adalah Tom Harry. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Python itu mengelola perlindungan data. Penting untuk kita ketahui bahwasanya itu um, uh, kalau Python itu tidak mendukung kontrol akses formal seperti kata kunci privat atau protected pada bahasa C++ atau Java. Jadi Python merupakan perlindungan pada data berdasarkan konvensi penamaan.
Jadi di sini kita lihat bahwa penggunaan special method atau sering disebut dunder method. Jadi setiap kali kita menggunakan operator standar, Python sebenarnya memanggil metode khusus di balik layarnya. Yang pertama itu adalah operator aritmatika, yaitu operator plus yang direpresentasikan oleh metode add. Sementara operator kurang itu oleh metode sub. Kemudian non-operator overload. Jadi selain operator matematika, kita bisa mendefinisikan perilaku fungsi bawaan, contohnya fungsi str object akan memanggil metode str dalam kelas untuk menentukan bagaimana objek tersebut ditampilkan sebagai teks. Demikian pula dengan bool. Jadi dia itu kan untuk evaluasi logika. Nah, lalu jika kita ingin objek kita bisa mendukung sintaks standar seperti A tanpa B, kita wajib mengimplementasikan metode spesial yang bersesuaian. Jika tidak, Python akan melempar pengecualian exception karena operasi tersebut tidak terdefinisi bagi kelas yang bersangkutan. Nah, ini ada pada tabel ini. Jadi ketika ada common syntaxnya itu untuk special methodnya itu berupa yang ini, guys. Nah, setelah kita jalankan codingannya, itu output pertama adalah ini. Hello, my name is John. My age is 36 dan my gender is male. Jadi output pertama ini menunjukkan data awal dari objek P1. Pada program, objek P1 dibuat menggunakan konstruktor P1 person. John 36 male. Kemudian metode getAttrib dipanggil untuk menampilkan seluruh objek ke layar. Lalu yang kemudian bagian ini menunjukkan bahwa data objek P1 berhasil diperbarui menggunakan metode setAttrib. Pada program dilakukan perubahan data sehingga dia berubah menjadi hello, my name is Harry, my age is 25, my gender is male. Kemudian objek yang kedua ini berasal dari output yang kedua ini berasal dari objek P2 yang dibuat tanpa parameter. Jadi tadi itu cuman P2 person. Nah, karena tidak diberikan nilai awal, maka seluruh atribut secara otomatis bernilai non. Nah, kemudian objek P2 diberikan data baru menggunakan metode setter, yaitu P2 setAttrib. Yang mana isinya itu adalah Sally 23 dan female, sehingga outputnya itu berupa hello, my name is Sally, my age is 23, my gender is female. Nah, kemudian selanjutnya operator overloading. Jadi, setelah kita paham definisi kelas secara teoritis, kita akan melihat lagi, mencoba untuk implementasi praktisnya, di mana ini adalah kode untuk mendemonstrasikan bagaimana sebuah kelas mengintegrasikan data dan perilaku ke dalam satu unit modular. Kita akan coba dulu untuk menyalin codingannya.
print 2 tambah 3 kemudian print 2,3 ditambah 4,5 A sama dengan 2,3 lalu B sama dengan 7,8 lalu 10,11. Nah, lalu C sama dengan A tambah B. Print C, lalu print Tom plus Harry. Nah, pada program ini tuh kan menunjukkan konsep operator overloading dalam pemrograman Python. Jadi sebelum itu di sini sudah ada kodenya, tadi kita sudah ketikkan kodenya, tapi kita mau ketahui dulu tentang operator overloading itu sendiri, yang merupakan kemampuan sebuah operator untuk memiliki fungsi berbeda tergantung pada tipe data yang digunakan. Nah, dengan kata lain, satu operator yang sama dapat menghasilkan perilaku yang berbeda ketika digunakan pada angka, list, string, maupun objek tertentu. Nah, di sini kita lihat codingannya. Yang pertama itu print 2 tambah 3, yang mana ini ada operator plus digunakan pada tipe data integer yang berfungsi untuk penjumlahan matematika. Kita coba running terlebih dahulu untuk Nah, ini adalah outputnya. Yang pertama kan print 2 menghasilkan output 5. 2 tambah 3 menghasilkan output 5. Jadi, tipe data numerik dengan operator plus digunakan untuk melakukan operator aritmatika. Lalu yang kedua ini ada ini. Di baris kedua, ini adalah operator plus digunakan pada tipe data list. Jadi dia itu berbeda dengan integer. Jadi operator plus ini pada list tidak melakukan penjumlahan elemen, melainkan melakukan penggabungan list atau concatenation. Jadi 2, 3, 5 ini akan tergabung menjadi satu kesatuan angka, jadi 2,3,4,5. Nah, lalu untuk baris yang ketiga, ini adalah operator
plus pada nested list. Jadi ini digunakan untuk menggabungkan kedua nested list tersebut. Jadi A tambah B ini akan menghasilkan 2,3, 4,5, 7,9, dan 10,7. Jadi plus ini tetap bekerja sebagai penggabungan data meskipun list memiliki struktur multidimensi. Lalu operator plus pada string itu untuk melakukan concatenation atau penggabungan teks. Jadi misalnya ini Tom plus Harry, jadi kehadiran itu hasilnya nanti adalah Tom Harry. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Python itu mengelola perlindungan data. Penting untuk kita ketahui bahwasanya itu kalau Python itu tidak mendukung kontrol akses formal seperti kata kunci privat atau protected pada bahasa C++ atau Java. Jadi Python merupakan perlindungan pada data berdasarkan konvensi penamaan. Jadi di sini kita lihat bahwa penggunaan special method atau sering disebut dunder method. Jadi setiap kali kita menggunakan operator standar, Python sebenarnya memanggil metode khusus di balik layarnya. Yang pertama itu adalah operator aritmatika, yaitu operator plus yang direpresentasikan oleh metode add. Sementara operator kurang itu oleh metode sub. Kemudian non-operator overload. Jadi selain operator matematika, kita bisa mendefinisikan perilaku fungsi bawaan, contohnya fungsi str object akan memanggil metode str dalam kelas untuk menentukan bagaimana objek tersebut ditampilkan sebagai teks. Demikian pula dengan bool. Jadi dia itu kan untuk evaluasi logika. Nah, lalu jika kita ingin objek kita bisa mendukung sintaks standar seperti A tanpa B, kita wajib mengimplementasikan metode spesial yang bersesuaian. Jika tidak, Python akan melempar pengecualian exception karena operasi tersebut tidak terdefinisi bagi kelas yang bersangkutan. Nah, ini ada pada tabel ini. Jadi ketika ada common syntaxnya itu untuk special methodnya itu berupa yang ini guys. Nah, setelah kita memahami teori special methods, kita akan membedah implementasi real pada sebuah vektor, pada sebuah kelas vektor. Kelas ini dirancang untuk merepresentasikan vektor dalam ruang multidimensi di mana kita akan memprogram perilaku objek agar menyerupai tipe data bawaan. Baik, kita coba dulu untuk coding.
kelas vektor jadi self titik underscore chord sama dengan nol. Ini terus itu di sini def len region self titik underscore. Habis selanjutnya def underscore getting underscore self lalu region self titik underscore chords lalu underscore set item self g, file self titik underscore chords dan kurung j sama dengan file. Lalu def add self order return order mana? Order if salah. If self integer kemudian ratio sama dengan vektor len self for j in range len order
result vector len self for G and range len self. Lalu titik 2 result array sama dengan self J tambah region result. Def x health order region titik underscore code dengan order titik underscore def underscore name self comment titik underscore code str di sini region plus str satu bagi minus satu plus jadi pada pada program ini tuh ditunjukkan implementasi konsep operator overloading menggunakan class vector. Nah, di sini kan operator overloading itu teknik dalam PBO yang memungkinkan operator bawaan itu seperti plus, sama dengan, tidak sama dengan, len, dan itu memiliki perilaku khusus pada objek yang dibuat sendiri. Nah, dalam Python, operator overloading dilakukan menggunakan special method atau magic method. Itu ini. Ada add, len, get, tilem, settilem, egg, dan str. Nah, yang pertama itu, ini untuk yang ini, dia itu akan konstruktor digunakan untuk membuat vektor berdimensi D. Di sini kan ini vektor 5 akan menghasilkan 0, 0, 0, 0. Kemudian ada metode len, ini itu untuk melakukan operator terhadap fungsi len sehingga objek vektor dapat menggunakan len A. Nah, ini. Nanti dipanggilnya ini. Kemudian
Nah ya. Selanjutnya itu ada metode getItem. Ini untuk memungkinkan objek diakses menggunakan indeks A2. Lalu devSetItem itu memungkinkan pemberian nilai menggunakan indeks A2 sama dengan 3. Lalu ada devAdd. Ini dia merupakan inti operator overloading untuk operator plus. Program memungkinkan dua objek vektor dijumlahkan. Kalau contoh di programnya itu ada C A tambah B untuk metode add. Nah, kemudian untuk metode EKI dan NE yang ini, nah ini, yang ini itu digunakan untuk operator plus sama dengan dan tanda seru. Contohnya itu kayak yang ini. Nah ini. Nah ini. Lalu untuk metode str itu digunakan agar objek dapat ditampilkan dalam format yang mudah dibaca. Nah kita lihat untuk program yang ini, yang kode yang ini tuh. Nah, ini kan vektor ini, yang ini itu untuk program membuat 3 vektor dengan dimensi 5. Lalu dia akan menampilkan karena terdapat metode length, maka fungsi length dapat digunakan langsung pada objek. Dia itu untuk menampilkan dimensi vektor. Kemudian ini outputnya nanti itu A sama dengan 00300, B sama dengan 0020. Kemudian ini untuk menampilkan penjumlahan vektor. Nah, sesuai dengan output yang ada pada PowerPoint. Iya, PDF. Karena nah, selanjutnya itu berkaitan dengan nah, ini kita dapat membuat sebuah kelas menjadi iterable atau dapat diiterasi hanya dengan mendefinisikan metode len dan getItem. Nah, pendekatan ini sangat efektif untuk struktur data yang bersifat sekuensial atau berbasis indeks, seperti pada reimplementasi kelas range pada kode yang di samping ini. Jadi kita akan coba ketik kodenya. Ini dev karena sini kelas
sequence iterator. Def self sequence lalu di sini self underscore sec sama dengan sequence lalu self titik underscore k sama dengan -1 lalu def underscore next self is itu self titik underscore k plus sama dengan 1 if self titik underscore k itu sama dengan lebih kecil than self titik underscore sec. Return titik underscore sec dalam kurung self titik underscore k. Nah, else rise stop iteration. Nah, lalu def underscore iter self return self. Return self. Nah, jadi di sini kita akan inisialisasi dan kalkulasi panjang init itu pada bagian konstruktor. Kelas ini tidak hanya menyimpan nilai start, stop, dan step, tetapi juga melakukan kalkulasi panjang efektif daerah tersebut. Nah, kalkulasi ini karena menentukan seberapa banyak elemen yang tersedia dalam deret sebelum iterasi dimulai. Nah, pada kode ini yang pertama itu kita membuat kelas sequence iterator yang mana digunakan untuk membuat iterator pada sebuah sequence atau kumpulan data. Di sini tuh pada contohnya itu ada list, tuple, sama string. Kemudian ada constructor init. Nah, ini digunakan untuk menerima data sequence dan menyimpan posisi iterasi. Kemudian selanjutnya itu ada ini self sec. Nah, ini itu sama dengan sequence, ini tuh digunakan untuk menyimpan data asli, kayak misalnya contohnya angka 7, 8, 9, 2, 3, 5. Kemudian variabel k, self k, ini self k, sequence self k -1. Nah, ini untuk sebagai indeks iterator di mana nilai awal -1 karena saat ini nanti next yang ini dia itu dipanggil pertama kali akan ditambah menjadi 0. Nah, kemudian metode next ini tuh merupakan inti iterator, jadi setiap kali dipanggil iterator berpindah ke elemen berikutnya lalu mengembalikan nilai tersebut. Nah, di sini tuh kita menambahkan self ini. Nah, ini artinya indeks bertambah setiap satu langkah. Kemudian di sini kita buat pengkondisian untuk mengecek
batas data. Jadi jika indeks masih berada dalam panjang data, maka elemen dikembalikan. Jika ini kemudian yang ini untuk mengambil elemen berdasarkan indeks, dan ini itu untuk jika data habis, iterator dihentikan dan perulangan for otomatis selesai. Lalu ada metode iter. Nah, ini tuh digunakan agar objek dapat diperlakukan sebagai iterator. Jadi iterator harus mengembalikan dirinya sendiri. Nah, di sini kita lihat program utamanya, dia itu di sini ada kita buat data program membuat list 7, 8, 9, 2, 3, 5. Nah, perulangan menggunakan iterator for i in sequence itu Python akan memanggil iter, next, berulang kali, dan juga sampai stop iteration. Nah, kita coba running. Nah, dia itu akan menghasilkan output yang menunjukkan iterator berhasil membaca seluruh elemen list satu persatu secara berurutan. Jadi, sesuai dengan data yang diinput tuh dari 7, 8, 9, 2, 3, 5 ke bawah. Ketika elemen terakhir selesai, maka stop iteration dipanggil dan perulangan berhenti otomatis. Nah, yang ini selanjutnya adalah kita akan membuat kelas iterator using len dan getItem pada Python. Jadi, kita akan membuat iterator pada sebuah kelas menggunakan special method len dan juga getItem. Ini implementasi ulang dari fungsi bawaan Python yaitu range. Jadi tujuan utama pada yang slide yang ini adalah kita akan memahami bagaimana Python dapat melakukan iterasi pada objek kelas buatan sendiri tanpa harus menggunakan metode iter dan next secara langsung. Jadi kita harus memahami dulu konsep dasarnya bahwasanya sebuah objek dapat digunakan pada perulangan for apabila memiliki metode iter atau memiliki kombinasi len dan getItem. Jadi Python secara otomatis akan melakukan iterasi berdasarkan indeks dimulai dari indeks 0 hingga batas panjang objek. Kita coba dulu untuk running kodenya, ketik kodenya. Di sini kita ada kelas range. Lalu def init self, start, stop sama dengan non. Step sama dengan 1. Lalu if step sama dengan 0, price, lalu error, ini step cannot be 0. Kemudian if stop is none, stop sama dengan 0, start. Lalu apa ini? Self titik underscore length
sama dengan max 0, stop start plus step kurang 1. Lalu self titik underscore start sama dengan start length self titik underscore start sama dengan start self titik underscore step dengan step. Next def length region self dot underscore length. Lalu def underscore get item self k lalu if k lebih kecil 0 k plus sama dengan length self if not 0 bisa sama dengan k lebih kecil self titik underscore length titik 2 raise index error dalam kurung index out of range. Lalu region self titik underscore start plus k kali self titik underscore step. Lalu R sama dengan range ini masukkan 8,140,5 print length or of R sama dengan length R. Lanjut print 16 element of R sama dengan R 15. Next for I in R print I n lalu print. Lalu for I in range 0,27 print I n. Lalu for I in range
range 8,140,5 print. Nah, jadi di sini kan kita buat kelas range dibuat untuk meniru fungsi bawaan Python. Di range dalam kurung biasanya digunakan untuk menghasilkan urutan angka dan mendukung perulangan. Jadi lalu construction in ini adanya def ini dia itu untuk konstruktor menerima 3 parameter yaitu start, nilai awal, stop, batas akhir, dan step interval kenaikan. Lalu if step ini. Nah, dia itu program mencegah nilai step 0 karena iterasi tidak akan pernah bergerak dan dapat menyebabkan infinite loop. Nah, di sini kita buat pengkondisional yaitu jika hanya satu parameter diberikan range 10, maka Python menganggap start 0, stop 10, sama seperti fungsi bawaan range. Kemudian ini menghitung jumlah panjang data. Nah, pada bagian ini menghitung jumlah elemen pada range. Nah, lalu ada metode len, ini digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen pada objek sehingga objek dapat menggunakan len r seperti yang di bawah sini, len r. Nah, lalu metode getItem, metode ini memungkinkan objek diakses menggunakan indeks. Jadi yang ini nanti itu untuk program dia menggunakan R15. Nah, jadi dan kita buat kondisi A untuk menangani indeks negatif. Jadi Python akan mendukung indeks negatif minus 1 elemen terakhir, minus 2 elemen sebelum terakhir. Lalu ini validasi indeks untuk mencegah akses indeks di luar batas. Nah, ini untuk menghasilkan elemen berdasarkan start, index, dan juga step. Nah, kita running. Error. Kita coba running ulang. Nah, di sini kita lihat output yang pertama itu menunjukkan bahwa terdapat 27 elemen dalam range. Lalu yang ini itu elemen ke-16 pada range adalah 83. Nah, ini adalah output hasil iterasi seluruh objek range. Nah, slide selanjutnya itu berkaitan dengan konsep hierarki dan inheritance. Jadi kita akan membahas lebih ke cara mengorganisasikan berbagai komponen perangkat lunak dalam skala besar menggunakan inheritance. Secara alami, struktur perangkat lunak yang kompleks paling baik dikelola dalam bentuk hierarkis. Nah, dalam struktur ini, fungsi-fungsi abstrak yang serupa dikelompokkan bersama di level atas, di mana abstraksi bergerak dari yang sangat spesifik menuju ke yang lebih umum seiring kita menelusuri hierarki ke atas. Nah, di sini kita lihat mekanisme inheritance memungkinkan kita mendefinisikan kelas baru yang disebut subclass atau child class berdasarkan kelas yang sudah ada yang dikenal sebagai base class dan juga parent class atau superclass. Hubungan ini membentuk fondasi yang memungkinkan adanya spesialisasi dan perluasan fungsional. Nah, sebuah subclass. Nah ya.
dapat melakukan spesialisasi terhadap perilaku yang sudah ada dari subkelasnya. Hal ini dilakukan melalui mekanisme method overriding, di mana kita menyediakan implementasi baru untuk metode yang sudah ada agar lebih relevan dengan konteks subkelas tersebut. Lalu ada extend perluasan itu memodifikasi perilaku lama sebuah subkelas juga dapat memperluas kapabilitas superkelas dengan menyediakan metode-metode baru yang benar-benar orisinal yang tidak dimiliki oleh kelas induknya. Nah, kemudian kita lihat arsitektur gedung diagram untuk memahami konsep secara lebih intuitif. Nah, di sini di puncak hierarki kita memiliki building sebagai base class yang bersifat paling umum. Di bawahnya terdapat spesialisasi seperti apartemen, house, dan commercial building. Di sini tuh building bertindak sebagai parent dan apartemen. Salah. Harusnya yang ini. Aduh. Maaf. Ini kita lihat kelasnya. Nah, ini kan kita lihat di puncak ini ada hierarki memiliki building sebagai base class yang bersifat umum. Di bawahnya itu terdapat apartemen, house, dan juga commercial building. Di sini building itu bertindak sebagai parent bagi apartemen. Nah, kemudian menelusuri lebih dalam pada apartemen itu kemudian menjadi parent bagi low rise dan juga high rise apartment. Jadi struktur ini memastikan bahwa setiap level di bawah mewarisi karakteristik umum dari level di atasnya, namun tetap memiliki detail unik yang membedakannya secara spesifik. Nah, selanjutnya itu studi kasus hierarki eksepsi di Python. Kita akan melihat bagaimana Python menerapkan prinsip inheritance pada sistem penerangan kesalahannya sendiri. Jadi gambar ini menampilkan sebagian dari pohon hierarki tipe eksepsi di Python. Struktur ini memungkinkan kita untuk menangani kesalahan secara spesifik maupun secara umum tergantung pada level mana kita menangkap eksepsi tersebut. Nah, di sini ada akar hierarki atau base exception. Itu di puncak hierarki terdapat kelas base expression. Ini adalah kelas induk utama dari semua pengecualian yang ada di Python. Segala karakteristik dasar mengenai bagaimana sebuah error diproses didefinisikan di level ini. Kemudian di bawah base exception terdapat cabang-cabang penting seperti sistem exit, keyboard interrupt, dan yang paling sering berinteraksi dengan kita sebagai pengembang yaitu kelas exception. Nah, ini tuh lebih di lingkaran merah itu sebagai pengembang. Pada diagram itu adalah kelas induk bagi hampir semua eksepsi yang terkait dengan logika program. Nah, kemudian menelusuri lebih dalam lagi ke bawah, gitu di bawah kelas exception kita lihat adanya spesialisasi yang lebih mendetail yaitu arithmetic error adalah induk bagi semua kesalahan matematis. Salah satu subkelasnya adalah zero division error yang secara spesifik menangani pembagian dengan angka 0. Lalu ada lookup error mengelompokkan kesalahan terkait pencarian data. Di bawahnya itu terdapat index error untuk kegagalan akses indeks pada list dan key error untuk kegagalan akses kunci pada dictionary. Nah, jadi hierarki ini sangat berkaitan dengan fleksibilitas dalam blok tray escape. Jadi jika kita ingin menangani kesalahan secara sangat spesifik, kita dapat menangkap zero division error. Namun jika kita ingin menangani semua jenis kesalahan matematis sekaligus, kita cukup menangkap arithmetic error. Secara otomatis karena zero division error mewarisi sifat arithmetic error, ia akan ikut tertangkap di level induknya tersebut. Nah, selanjutnya itu
implementasi sistem dan pengujian terintegrasi. Nah, ini adalah kita tidak hanya melihat definisi fungsionalitas, tetapi juga bagaimana kelas tersebut beroperasi dalam skenario dunia nyata untuk mengelola akun pelanggan, transaksi biaya, dan pemrosesan pembayaran. Nah, di sini sistem ini dirancang untuk memenuhi 5 kebutuhan operasional perbankan dasar. Itu ada account creation. Kita coba programnya dulu. Di sini kita buat kelas credit card. Dev init self customer bank limit. Nah, ini self titik underscore customer sama dengan customer. Lalu self titik underscore bank sama dengan bank. Lalu self titik underscore account sama dengan account. Self titik underscore limit sama dengan limit. Lalu self titik underscore balance itu sama dengan 0. Aduh, apa ini? Limit. Nah, lalu ini dev get customer self return self titik underscore customer. Lalu dev get underscore bank return self titik underscore bank. Dev get account set return set titik underscore account. Lalu dev get underscore limit self return self titik underscore limit. Lalu terakhir ada get underscore balance self return self titik underscore balance. Ini ada dev charge self price. Nah, if price plus self titik underscore balance lebih besar self titik underscore limit, to return
house else self_balance dengan price return true. Nah, lalu def make payment self, amount self balance kurang sama dengan amount. If underscore name sama dengan underscore main, wallet sama dengan wallet titik append credit card dalam kurung John Bowman California savings lima tiga 9197538709,2500. Lalu California Federal. Di sini California Federal tiga empat delapan lima 0399395 3500. Next itu di sini jadi 500, ini jadi sama California Finance. Nah, lanjut sini for in range 1,17 wallet 0 titik calc file. Dua kali file sama 2, ini jadi 3 kali file. Nah, lalu ini for
For C in range T, print customer sama dengan wallet get underscore tenor. Print di sini bank wallet C get bank. Lalu account wallet C get account. Lalu limit wallet C get limit. Lalu balance wallet C get balance. While wallet C titik get balance lebih besar dari 100, maka wallet C titik make payment 100. Print new balance sama dengan wallet C get balance. Print pada kode ini itu dibuat kelas credit card yang digunakan untuk menyimpan data kartu kredit, melakukan transaksi, menghitung saldo, dan melakukan pembayaran tagihan. Program ini juga menunjukkan penggunaan objek, constructor, encapsulation method, serta list object dalam Python. Nah, di sini kelas ini itu untuk merepresentasikan objek berupa pelanggan, nama bank, nomor rekening, limit kartu, dan juga saldo. Nah, ini tuh construction untuk menginisialisasi data objek saat objek dibuat. Nah, kemudian ini adalah get yang digunakan untuk mengambil nilai objek secara aman. Kemudian ada metode charge. Ini itu untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Lalu proses charge itu program mengecek apakah transaksi melebihi limit kartu. Jika melebihi, transaksi ditolak dan metode mengembalikan false. Jika tidak, saldo bertambah dan metode mengembalikan true. Lalu ada metode make payment. Ini tuh untuk membayar tagihan kartu kredit. Jadi saldo tagihan ini itu untuk pengurangan saldo tagihan sesuai nominal pembayaran. Nah, ini programnya kita coba running, kodenya kita coba running. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ini tuh
Ini itu untuk menyimpan beberapa objek kartu kredit. Lalu kita membuat objek kartu kredit, membuat 3 objek kartu kredit berbeda. Nah, lalu simulasi transaksi itu yang ini. Melakukan simulasi transaksi, di mana program melakukan transaksi berulang. Kartu pertama charge-nya val, kartu kedua charge 2 kali val, dan kartu ketiga 3 kali val, charge 3 kali val. Lalu ini akan menampilkan informasi, lalu akan menampilkan informasi kartu yang menampilkan nama customer, bank, nomor rekening, limit, dan juga saldo. Nah, ini tuh untuk simulasi pembayarannya, di mana jika saldo lebih dari 100, jika saldo lebih dari 100 dilakukan pembayaran sebesar 100 sampai saldo di bawah 100 sama dengan 100. Nah, untuk outputnya itu di sini kita lihat bahwa customer-nya itu bernama John Bowman, banknya itu California Savings, ini akunnya, limitnya itu $2.500 dan batas balance-nya itu 138 serta nil balance-nya itu 36. Nah, jadi di sini ada tiga yang berbeda. Di sini kita lihat ya, ini untuk ini. Ini adalah saldo awal hasil transaksi adalah 136, karena saldo lebih dari 100 dilakukan pembayaran 100, saldo itu menjadi 36. Sama halnya dengan ini. Itu karena saldonya cukup 100, maka dikurangi 100 jadi 72. Lalu sama juga untuk yang ini, California Finance. Nah, selanjutnya itu contoh inheritance pada predatory credit card. Jadi ini kita akan mengaplikasikan konsep pewarisan secara praktis, itu membuat predatory credit card yang mewarisi sifat dari kelas credit card. Jadi ini dirancang dengan fitur tambahan berupa pengenaan biaya penalti dan bunga bulanan yang merupakan spesialisasi dari kartu kredit standar. Nah, jadi ini yaitu dalam metode init kita melihat penggunaan fungsi super. Nah, di sini tuh ada function super, dia itu penggunaannya itu sangat krusial karena akan memanggil konstruktor dari parents class yaitu credit card untuk menginisialisasi atribut dasar. Setelah itu child class menambahkan atribut spesifiknya sendiri yaitu APR annual percentage rate. Nah, kemudian salah satu kekuatan utama pewarisan adalah method overriding. Jadi kita lihat pada charge. Nah, di sini tuh kita memodifikasi perilaku metode charge bawaan jika transaksi gagal. Nah, maka jika transaksi gagal karena melampaui limit, child class secara otomatis mengenakan denda sebesar $5. Ini menunjukkan bagaimana kita bisa mempertahankan logika asli melalui super charge. Nah, sambil menambahkan aturan bisnis baru. Lalu, selain memodifikasi metode yang sudah ada, predatory credit card juga memperkenalkan perilaku yang benar-benar baru melalui metode processment. Nah, ini dia itu untuk menghitung bunga bulanan berdasarkan saldo yang bertunggak. Logikanya itu menggunakan formula faktor multiplicatif bulanan dari APR tahunan. Nah, jika saldo bernilai dia itu dibuat pengkondisian di mana jika saldo itu bernilai positif, maka saldo tersebut akan dikalikan dengan faktor bunga ini. Kemampuan untuk menambah metode baru nilai yang disebut sebagai extension dalam konsep inheritance. Nah, lalu selanjutnya itu kita lihat outputnya itu.
Nah, ini merangkum hubungan dengan jelas karena kredit card bertindak sebagai fondasi umum, sementara predatory credit card menjadi entitas yang lebih spesifik dengan atribut tambahan APR dan perilaku tambahan proses month. Pada konteks eksekusi tersebut, kita bisa melihat bahwasanya ketika transaksi sebesar 2.000 dilakukan pada kartu dengan limit 1.000, saldo otomatis menjadi 5 akibat penalti. Setelah diproses melalui proses MON, saldo tersebut meningkat menjadi 5,033. Karena akumulasi bunga, ini membuktikan bahwa semua aturan tambahan yang kita definisikan dalam child class telah bekerja secara harmonis dengan struktur dari parent class. Nah, kemudian contoh lainnya adalah hierarki barisan bilangan progression class. Nah, di sini kita akan coba dulu menggali programnya. Untuk contohnya ini tuh untuk hierarki barisan bilangan progression. Jadi di sini ada kelas, kita buat dulu kelas progression dan juga program utamanya. Nah, di sini kita akan membangun sebuah base class yang sangat umum untuk menghasilkan deret angka standar 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, jadi dalam kode ini itu terdapat kemampuan untuk dikembangkan menjadi berbagai jenis barisan matematika yang lebih spesifik seperti barisan aritmatika, geometri, dan Fibonacci melalui subclassing. Nah, pertama itu ada arsitektur base class progression. Di sini tuh menggunakan sintaks generator next dan itar itu agar objek barisan dapat digunakan dalam perulangan for secara langsung. Nah, kemudian ada metode advance. Ini tuh kunci yang bertugas memperbarui nilai saat ini self-current dalam base class. Ia hanya menambah nilai sebesar 1, namun metode nilai yang nantinya akan di-override oleh setiap child class untuk menciptakan logika barisan yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat pada ini def next. Metode next ini itu memanggil self-advance karena prinsip polymorphism. Jika objek yang memanggil adalah geometric progression, maka yang dijalankan adalah versi advance milik kelas geometri tersebut. Inilah yang memungkinkan metode print progression n di baris ini yang ke n mana ya? Oh, ini dapat bekerja secara universal untuk semua jenis barisan tanpa perlu modifikasi kode. Nah, kemudian kita lihat pada struktur hierarki spesialisasinya itu ada arithmetic progression akan mewarisi progression dan memodifikasi advance untuk menambah nilai berdasarkan parameter step tertentu. Kemudian ada geometric progression akan memodifikasi advance untuk melakukan perkalian nilai berdasarkan parameter base tertentu, dan Fibonacci progression akan memperluas status objek untuk menyimpan dua nilai sebelumnya guna menghasilkan deret Fibonacci yang pas. Coba kita running programnya. Nah, di sini ada output untuk progression, arithmetic progression, geometric progression, dan Fibonacci progression. Nah, selanjutnya itu Nah, ini tadi kita sudah lakukan codingannya dan outputnya. Jadi pada mana ya? Jadi setiap child itu
Mana sih? Nih. Melakukan spesialisasi perilaku pada 3 jenis barisan berbeda dan melakukan modifikasi strategis pada 2 aspek utama, yaitu metode construction init untuk inisialisasi parameter unik dan metode advance untuk menentukan logika pergerakan angka. Nah, di sini kita itu menghasilkan barisan dengan penambahan nilai yang tetap. Jadi construction selain memanggil super itu ia menyimpan nilai increment berbeda. Lalu di sini ada overriding of advance. Advance itu logikanya sangat sederhana, yaitu self current plus sama dengan mana nih? Nah, ini self current plus sama dengan self increment. Hasilnya itu seperti pada output adalah deret angka genap. Nih. 0 05 harus ini 2. Nah, kemudian pada barisan selanjutnya itu ada geometric progression. Ini ada overriding advance-nya itu menggunakan operator perkalian dan outputnya ini dengan basis 2 dan mulai dari 1 kita mendapatkan deret eksponensiasi 1, 2, 4, 8, 16 sampai seterusnya yang menunjukkan pertumbuhan nilai multiplikatif. Kemudian yang terakhir itu Fibonacci, itu inisialisasi mengatur suku pertama dan kedua itu 0 dan 1 menggunakan teknik tuple ini. Advance-nya itu menggunakan tuple unpacking, itu kita bisa menginisialisasi dengan angka apapun, misalnya Fibonacci progression 4,6 yang akan menghasilkan barisan Fibonacci custom mulai dari 4 dan 6. Nah, kemudian set selanjutnya itu setelah mengeksplorasi bagaimana sebuah kelas dapat mewarisi perilaku dari kelas lain, kita sampai pada konsep yang lebih fundamental dalam desain sistem, yaitu abstract classes. Nah, jika kelas biasa adalah cetak biru untuk objek, maka kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau template bagi kelas-kelas lainnya, yang menetapkan struktur apa yang harus ada tanpa mendikte bagaimana struktur tersebut harus bekerja. Karakteristik utama abstract classes adalah yang pertama itu sebuah kelas dikatakan abstrak jika ia mengandung salah satu atau lebih abstrak method secara teknis. Kemudian ada secara teknis, abstrak method itu metode yang hanya memiliki deklarasi berupa nama dan parameter, namun tidak memiliki implementasi atau isi kode. Ia hanya sebuah janji bahwa fungsionalitas tersebut akan ada di masa depan. Kemudian batasan instansiasi, poin krusial yang perlu diingat adalah kelas abstrak tidak dapat diinisialisasi. Kita tidak bisa membuat objek langsung dari kelas ini. Ia membutuhkan subclass atau child class untuk menyediakan implementasi konkret bagi setiap metode abstrak yang dideklarasikan. Nah, tujuan abstraksi dan implementasinya itu menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan. Dengan kelas abstrak, kita bisa menyembunyikan kompleksitas implementasi yang mendasarinya dan hanya memberikan standar interaksi yang seragam. Kemudian dalam ekosistem Python ini disediakan melalui modul khusus yang disebut Abstract Base Class atau ABC. Dengan mewarisi dari modul ABC, kita dapat secara formal menandai sebuah kelas sebagai abstrak. Hal ini sangat penting untuk memastikan konsistensi desain dalam pengembangan perangkat lunak skala besar, di mana kita ingin mewajibkan semua pengembang yang membuat subclass untuk mengikuti standar metode yang telah kita tetapkan di level induk. Nah,
Kemudian setelah kita paham konsepnya terkait kelas abstrak, kita tinjau implementasi praktisnya. Jadi di sini itu untuk yang pertama itu taksonomi hewan. Di sini kita mendefinisikan kelas animal ABC. Di dalamnya terdapat metode move yang ditandai dengan abstract method. Nah ini. Kita perhatikan bahwasanya di dekorator ini mewajibkan kelas turunan seperti human, snake, dog, dan lion untuk mendefinisikan ulang redefine metode move. Jika salah satu kelas turunan tidak mengimplementasikannya, kelas tersebut juga akan dianggap abstrak dan tidak bisa digunakan. Nah, di sini kita lihat untuk L animal. Menghasilkan type error. Kalian, oh ini L animal kalian, oh harusnya ini kak, salah, H human, K snake, K, oh ini kak, ini kak, ini R, ini ini K, ini L. Nah, di sini L animal itu ada errornya. Jadi secara eksklusif menyatakan bahwa ini membuktikan kelas abstrak murni berfungsi sebagai kerangka kerja, bukan objek yang berdiri sendiri. Nah, lalu pada kelas abstrak contoh yang kedua itu kelas abstrak tetap bisa memiliki pro-construction init. Hal ini sangat berguna jika kita ingin semua kelas turunan memiliki atribut dasar yang seragam sejak awal. Jadi di sini tuh kelas mewarisi ini. Ini tuh akan mewarisi konstruktor dari abstract class example saat objek X ini tuh dibuat. Jadi nilai 4 disimpan ke dalam self value melalui pemanggilan super init. Lalu kelas turunan kemudian memberikan isi konkret pada metode abstract do something, yaitu operasi penjumlahan self plus 42. Nah, jadi dia tetap berjalan codingannya. Selanjutnya itu adalah mekanisme namespace dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini itu sebuah kelas namespace itu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam tubuh definisi kelas. Nah, di sini pada gambar A itu kita lihat namespace untuk kelas credit card yang berisi fungsi-fungsi seperti init, get customer, dan charge. Nah, pada gambar B itu namespace untuk predatory credit card hanya predatory credit card yang hanya berisi metode yang didefinisikan ulang atau ditambahkan seperti proses mount dan charge versi modifikasi. Kemudian semua objek dari kelas yang sama akan terbagi
berbagai namespace kelas ini. Hal ini sangat efisien karena kode fungsi tidak perlu diduplikasi untuk setiap objek. Nah, kemudian sebaliknya instance namespace bersifat untuk setiap kelas objek tunggal yang diciptakan. Nah, kita lihat pada gambar C di sini instance namespace untuk objek predatory credit card menyimpan data aktual atau status objek tersebut seperti nama John, nama pelanggan John Bowman, saldonya 123456 dan limit 2500. Setiap kali kita membuat objek baru, Python mengalokasikan instance namespace baru untuk menyimpan atribut-atribut spesifik objek tersebut. Nah, bagaimana Python menemukan sebuah metode saat kita memanggil objek charge? Jadi, itu menggunakan alur yang pertama adalah Python mencari di instance namespace. Jika atribut data seperti balance ada di sana, nilai tersebut diambil. Jika tidak ditemukan seperti untuk fungsi atau metode, Python beralih mencari ke class namespace dari objek tersebut. Jika masih ditemukan, pencarian berlanjut ke namespace dari superclass induk, dan seterusnya hingga mencapai puncak hierarki. Nah, kemudian mekanisme replikasi data, aliasis, dan copying itu kita lihat pada mengenai variabel palette dan warm_tones. Ketika ia menjalankan perintah palette sama dengan warm_tones, itu kita sedang menduplikasi data warna tersebut. Sebaliknya kita menciptakan sebuah alias, yaitu kedua nama variabel kita menuju ke lokasi memori yang sama. Jika kita mengubah isi dari palette, maka warm_tones akan ikut berubah secara otomatis. Hal ini dikarenakan tidak ada objek baru yang tercipta, hanya ada dua nama untuk satu entitas list yang sama. Kemudian untuk benar-benar menciptakan salinan yang terpisah, Python menyediakan dua metode utama, yaitu shallow copy dan deep copy. Nah, shallow copy ini metode ini menciptakan objek kontainer baru namun tidak menduplikasi objek-objek yang ada di dalamnya. Sebaliknya, ia hanya menyisipkan referensi ke objek asal. Jika objek di dalam kontainer tersebut bersifat mutable, perubahan pada gambar di dalam salinan akan tetap tercermin pada objek aslinya. Nah, kemudian deep copy itu melakukan proses rekursif. Ia menciptakan objek kontainer baru dan kemudian secara mandiri menduplikasi seluruh objek yang ada di dalamnya, termasuk semua objek bersarang di level manapun. Dengan metode ini, kedua objek menjadi benar-benar independen satu sama lain secara total dalam memori. Nah, di sini kita akan melihat cara Python mengalokasikan memori untuk objek-objek yang bersarang seperti daftar warna atau list of colors. Nah, di sini pada sisi ini kita lihat hasil dari shallow copy. Meskipun palette dan warm_tone sekarang adalah dua list yang berbeda secara identitas, mereka tetap berbagi elemen yang sama. Nah, kita dapat menambah atau menghapus elemen dari palette tanpa mempengaruhi warm_tones, dan namun elemen internalnya itu tidak diduplikasi. Jika kita mengubah nilai komponen warm pada palette 0, maka warm_tones 0 akan ikut berubah. Hal ini terjadi karena kedua list tersebut menyimpan referensi ke instansi warna yang sama di memori. Nah, kemudian pada deep copy itu solusi untuk isolasi data total melalui deep copy. Salinan baru menciptakan salinannya sendiri untuk setiap objek yang direferensikan oleh versi aslinya. Python menciptakan lokasi memori yang sepenuhnya terpisah untuk kedua salinan tersebut. Nah, dengan deep copy, kedua koleksi dapat dimodifikasi secara independen tanpa ada efek samping pada satu sama lain, bahkan pada level objek terdalam sekalipun. Nah, slide terakhir ini itu tentang ringkasan atau kesimpulan akhir dari slide-slide yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwasanya itu kita telah memahami terkait esensi dan agensi OOP, lalu mekanisme kelas dan objek,
Lalu fleksibilitas via operator overloading, struktur program melalui inheritance, arsitektur dengan abstract class, dan manajemen memori, yaitu shallow versus deep coping. Ini kita telah bedah detail teknis mengenai replikasi data untuk menghindari anomali memori dan memastikan integritas status objek. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.